Lo pernah nggak sih lihat rumah kosong, tapi tiap lewat rasanya kayak dia ngeliatin lo? Itu yang dirasain sama Reza, anak kuliahan semester akhir yang lagi ngekos di daerah Soreang. Jurusannya teknik sipil. Tapi dia bukan tipe anak yang kaku. Suka ngopi malam-malam, dengerin lagu-lagu lama. Kadang kalau malam minggu ngedit video kesil-kasilen buat Instagram, kosan tempat Reza tinggal letaknya ada di pinggiran gang kecil yang cukup sepi. Gang itu cuma bisa dilewatin motor atau orang jalan kaki. Tapi ada satu hal yang selalu bikin gang itu kerasa beda. Di ujungnya, tepat di pojokan yang gak jauh dari kosan Reza, ada satu rumah tua. Rumah itu warnanya krem pudar, 2 lantai, dengan pagar kayu tua yang udah miring-miring. Angka 13 di tembok pagar udah hampir gak kebaca, tapi tetap kelihatan samar. Rumah nomor 13, rumah itu gak pernah kelihatan hidup, tapi juga gak pernah rusak. Kayak berhenti di satu titik waktu, terus diam di sana. Rumput liar di halaman memang tinggi, tapi nggak sampai bikin kesan rumahnya terbengkalai. Jendela-jendelanya selalu tertutup tirai lusuh warna abu. Dan kalau malam, rumah itu gelap. Gelap banget. Tapi anehnya, dari semua rumah di gang itu, rumah ini yang paling jarang kotor. Nggak ada coretan vandalisme, nggak ada yang berani iseng buang sampah ke halamannya. Bahkan, tukang pos pun jarang naruh surat di pagar itu. Warga sekitar juga kelihatan menghindar. Kalau jalan, biasanya mereka bakal ngelangkah agak ke tengah gang. Atau kalau bisa, muter lewat gang sebelah. Kadang ada juga yang sambil ngeludah ke tanah pas ngelewatin rumah itu, kayak pengusir sial. Tapi anehnya, nggak ada yang pernah ngomong langsung tentang rumah itu ke Reza. Kayak semua sepakat buat diem. Dan Reza awalnya dia anggap itu semua lebay. Biasa aja kali, namanya juga rumah kosong. Gitu katanya. Waktu ngobrol sama Yoga, temen kosnya. Yoga, anak Bandung asli. Udah lumayan lama ngekos di sana juga. Ya lo pikir, semua rumah kosong biasa. Itu rumah. Ya, nggak biasa, Za. Reza cuma ketawa waktu itu. Dia emang anaknya skeptis, nggak percaya hal-hal berbau mistis. Apalagi urban, legend. Tapi semuanya mulai berubah satu malam. Waktu itu, Reza baru pulang dari kampus. Sekitar jam 10:30. Dia lembur ngerjain maket bareng teman-temannya. Jalanan udah sepi banget. Angin dingin Soreang mulai kerasa masuk ke jaketnya yang tipis. Reza jalan kaki dari jalan besar ke arah gang kosannya. Lampu-lampu jalan agak remang. Sebagian bahkan mati. Dia nyalain senter dari HP biar lebih jelas. Pas nyampe di gang kecil itu, suasananya tambah sunyi. Nggak ada suara motor, nggak ada suara orang ngobrol, bahkan suara jangkrik pun kayak pelan. Reza jalan pelan, sambil nyorot HP-nya ke depan. Begitu dia deket rumah nomor 13, langkahnya pelan-pelan melambat. Entah kenapa, hawa di sekitar situ beda. Angin di tempat lain tadi sejuk, tapi di depan rumah itu, anginnya dingin banget, seolah keluar dari dalam rumah. Dan di sanalah dia ngelihatnya. Di balik jendela lantai 1, yang tirainya sobek di bagian bawah, ada bayangan. Bayangan orang berdiri, diam, nggak gerak, nggak jelas wajahnya, tapi posturnya kayak orang dewasa, berdiri menghadap keluar, menghadap Reza. Dia berhenti, sinar dari HP-nya bergetar karena tangannya mulai gemetar. Matanya menatap tajam ke jendela itu, tapi bayangan itu tetap nggak gerak. Paling bayangan pohon, pikirnya. Dia maksa kakinya buat jalan lagi. Tapi baru beberapa langkah, dia dengar suara Reza. Pelan, serak, kayak dibisik langsung ke telinganya. Tapi dia nggak ngerasa ada siapa-siapa di belakang. Dia noleh, kosong, nggak ada orang. HP-nya langsung dia kantongin. Dan dia lari kecil ke arah kosannya. Begitu sampai di kamar, dia langsung tutup pintu, kunci, dan duduk di lantai. Nafasnya masih ngos-ngosan, keringat dingin mulai netes dari pelipis. Dia coba tenangin diri, tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Namanya disebut pelan, dengan suara asing. Besok paginya, Reza bangun agak telat. Matanya sembab karena nggak bisa tidur. Yoga lagi sarapan di dapur kecil kosan, dan dia langsung nyapa. Za, lo kenapa? Mukanya kayak baru abis mimpi buruk. Reza duduk di seberangnya. Sambil pegang gelas air, dia ceritain semua kejadian semalam. Dari dia ngelihat bayangan sampai bisikan namanya, Yoga langsung diem. Lama. Makanannya nggak disentuh. Serius? Jangan macem-macem sama rumah itu. Apaan sih? Gue juga nggak macem-macem. Yoga narik napas.
Lo nggak tahu, rumah itu... Dulu, katanya, ada satu keluarga tinggal di sana. Dulu keluarga baru, dari luar kota. Tapi baru sebulan tinggal, ayahnya tiba-tiba berubah. Kata tetangga, sempat dengar suara ribut malam-malam, teriakan anak kecil, suara piring pecah, terus hening. Reza diem. Besok paginya, rumah itu kosong. Nggak ada yang keluar? Nggak, ada yang jawab panggilan. Tapi, dari dinding rumah itu, netes darah. Beneran. Dari pojokan atas dinding sampai ke lantai. Warga panik. Manggil polisi. Tapi waktu dibuka paksa, isi rumahnya kosong. Nggak ada orang. Nggak ada mayat. Tapi, dindingnya masih netesin darah. Kayak rumah itu sendiri berdarah. Reza mau ketawa. Tapi nggak bisa. Soalnya, kejadian semalam bikin semua ucapan Yoga terdengar masuk akal. Apalagi bagian bisikan itu. Yoga lanjut ngomong. Sejak itu, rumahnya dikosongin. Mau dijual? Nggak laku-laku. Diberesin? Barang-barangnya hilang sendiri. Ada tukang bersih-bersih yang pingsan pas nyapu. Ada juga yang sempat gila. Ngomong sendiri sambil nulis angka 13 di tembok. Semua warga akhirnya sepakat. Rumah itu dibiarkan aja. Hari itu Reza jadi kepikiran terus. Dia ngeliatin rumah itu dari jendela kamar kosnya. Kelihatan dari jauh, tirainya bergerak gerok kena angin. Tapi entah kenapa, dari sudut pandangnya, kayak ada sosok berdiri di balik tirai itu, nggak jelas, tapi berasa. Malamnya, Reza duduk di teras kosan, ngerokok sendirian. Gang udah sepi lagi, dia masih mikirin rumah itu. Perasaan di dadanya nggak enak, tapi justru itu yang bikin dia makin penasaran. Apa iya cuma rumah kosong? Apa iya ini cuma cerita warga yang dilebih-lebihin? Atau ada sesuatu yang emang beneran tinggal di sana? Reza berdiri, jalan pelan-pelan ke arah pagar rumah itu. Anginnya makin dingin waktu dia deketin. Pagar kayunya tinggi, tapi di bagian kiri ada celah yang bisa ngintip ke dalam. Reza nyorot pakai senter HP. Halamannya penuh ilalang, tapi dinding rumahnya bersih. Kecuali satu bagian. Di bawah jendela ada bercak merah. Kayak cat, tapi lebih gelap, lebih basah. Dia sentuh pakai tisu. Dia angkat. Merahnya nempel. Dan baunya, anyir. Persis kayak bau darah. Dia langsung kabur balik ke kosan. Sampai di kamar. Dia tutup pintu, masuk kamar mandi, dan ngebuang tisu itu ke kloset. Tapi baunya masih kebawa di tangannya. Bau yang susah dijelasin. Dia gosok tangannya pakai sabun berkali-kali. Tapi tetap aja bau itu nggak hilang. Dan malam itu, dia nggak bisa tidur. Setiap kali dia pejam, suara bisikan itu balik lagi. Reza,